hamba berdoa tidak satu pun tinggalkan tempat ini dalam keadaan yang sama. Ini hari di mana hidup kami diubah dan diberkati. Ini hari di mana penyembahan kami menyukakan akan hati-Mu, Tuhan. Ini hari yang membuat kami jadi manusia berbeda karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau bicara Tuhan. Buat kami mengerti, buat kami mengerti. Roh hikmat, wahyu dan pengertian turun buat kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, Amen. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Sekarang mari kita buka Kejadian pasal yang keempat. Saudara sekalian, kita sudah belajar kemarin sejauh mana kita akan bisa mencapai bersama dengan Tuhan. Sangat tergantung dengan manusia yang di dalam kita. Nah, hari ini saya ingin bicara tentang sifat yang sebetulnya tidak menolong sekali, yaitu yang namanya kemarahan. Dan kemarahan itu membunuh. Coba kita buka Kejadian pasal yang keempat, ayat yang pertama. Kejadian pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Saudara sekalian, ini sebuah cerita yang tragis sekali. Kematian pertama secara fisik yang dialami manusia saat manusia jatuh ke dalam dosa adalah seorang kakak membunuh akan adik kandungnya sendiri. Dan persoalannya bukan persoalan siapa yang lebih kaya atau siapa yang lebih hebat, tapi persoalannya di luar seperti perebutan untuk mendapatkan yang namanya perkenan akan Tuhan. Bayangkan saudara, kecemburuan, iri hati oleh karena perkenanan Tuhan adalah merupakan alasan di luar seseorang membunuh akan adik kandungnya sendiri. Tetapi kalau Anda memperhatikan, sebetulnya di dalamnya adalah harga diri dan kemudian kemarahan yang mengerikan. Hari ini mungkin saudara sekalian sudah tidak pernah terdengar lagi orang ribut karena sekedar cemburu oleh karena perkenan Tuhan. Karena menurut saya itu hanya di permukaan. Tapi yang masih bercokol sampai dengan hari ini adalah kecemburuan oleh karena harga diri kita, iri hati karena harga diri kita, dan kemudian reaksi kita yang salah, yaitu marah ketika kita merasa dikalahkan dan merasa kita disingkirkan. Dan sampai hari ini, dua hal ini tetap menghasilkan kematian.
Kalau bisa dia akan bunuh orang lain. Kalau tidak bisa, rohaninya akan mati terbunuh oleh karena kemarahan dan oleh karena harga diri tadi. Saudara sekalian, apa yang salah sebetulnya dari Kain? Oleh karena sebenarnya yang dicari bukan perkenan Tuhan, tapi lebih kepada harga dirinya, gengsinya. Dan kemudian kemarahannya begitu luar biasa ketika melihat bahwa Tuhan lebih suka kepada adiknya. Maka ketika bukan perkenan Tuhan yang dicari, lalu emosi di dalam ini yang dituruti. Padahal sebenarnya Kain sedang melakukan sesuatu yang konyol. Yang di dalam Anda seperti apa? Itulah batas destinimu ke depan. Kalau kita bukan orang yang punya teachable spirit, atau orang yang mau diajar, maka yang di dalammu ini akan membawa saudara kepada batas maksimal. Tuhan bisa memberikan akan destiny yang ajaib dalam hidup kita. Kalau dalam kita isinya cuma ketakutan, cemburu, kemarahan, iri hati, dendam, tidak bisa mengampuni, itu memperpendek segala sesuatunya. Kain merupakan anak sulung pertama. Seharusnya dia mendapatkan akan jatah yang luar biasa. Bukankah kemudian kalau Anda membaca jatahnya hilang dan Kain tidak mendapatkan apapun? Apa yang salah dari Kain sebetulnya? Orang yang tidak punya teachable spirit ini, ketika menghadapi bahwa kenyataannya korbannya nggak diterima oleh Tuhan, bukannya dia tanya ke Tuhan, kenapa Tuhan engkau tidak suka dengan korbanku? Kenapa korban Habel kau lebih suka? Dia nggak pernah tanya itu. Yang ada adalah dia marah karena harga dirinya tersinggung. Dia marah karena gengsinya kena. Dia marah dengan Tuhan. Dia berkata, kurang apa aku mempersembahkan yang aku punya? Anda pernah dengar orang berkata begitu? Saya kan perlakuan yang baik. Kenapa seperti ini perlakuannya? Anda pernah dengar orang berkata begitu? Itu orang tidak pernah mau belajar. Dan tidak punya teachable spirit. Dan kalau Anda membiarkan kemarahan seperti itu terus dalam kehidupan saudara, tidak pernah engkau duduk tanya Tuhan, kenapa Tuhan jelaskan kepadaku, sampai kapanpun destinimu tidak akan pernah besar. Saya terus terang berdoa ini, saya bilang Tuhan, kenapa sih korbannya Habel itu kau suka? Sebenarnya kalau Anda membaca ya, teks aslinya nih, saya terjemahkan buat Anda begini. Ketika Tuhan itu melihat Kain memberikan korban, ya dia diam aja. Tapi rupanya pada saat yang bersamaan Habel memberikan korban. Oke, Anda harus tahu begini. Kalau Anda sendirian di dunia, korbanmu apapun selalu the best. Karena tidak ada orang lain. Tapi kalau ada orang lain di sampingmu, Anda mesti ngitung. Yang orang lain berikan ini apa? Anda harus sadar itu. Dan kau nggak bisa berkata, pokoknya gua harus paling baik. Pokoknya itu nggak ada. Kalau Anda pokoknya, Anda bukan orang yang teachable spirit. Tapi saya dijelaskan Tuhan bagus, saya pelajari ini. Saya berdoa, Tuhan ajari aku, mengapa korbannya Habel ini kau suka. Kalau Anda baca teks aslinya nih, lebih tepat terjemahannya begini. Tuhan itu ketika melihat korbannya Habel, kata berkenan itu artinya begini. Dia lihat dengan kagum, heran, sampai Tuhan tuh geleng-geleng. Wah, nah gitu saudara. Karena yang ini bisa, wah. Nah, kata itu artinya dia itu merespon dengan seperti ada percikan dan api keluar dari dirinya. Boom. Sehingga banyak orang menafsir begini. Ketika Habel baru taruh akan korbannya, api menyambar dari langit. Boom. Kain tidak. Satunya kesambar dari langit. Satunya kata beberapa ahli mengatakan, Kain lihat itu, dia bakar sesuatu, dia nyalakan api, dia bakar sendiri. Yang satu itu, respon Tuhan itu api. Nyamber. Makanya ketahuan yang mana yang Tuhan suka. Nah, apalagi kalau Kain itu ngasih korban berupa bawang timur, bawang bombay, itu susah itu. Ngerti saudara?
Pak, kenapa kok sampai api? Nah ini, ada persembahan yang membuat Tuhan itu kagum. Loh, kaget. Jadi wow, boom, saudara. Kenapa begitu? Sebab yang disembelih, yang dikorbankan apa? Anak domba. Kita sudah ngerti kalau sekarang ini, anak domba dalam pandangan Bapa itu siapa? Yesus. Waktu Adam dan Hawa berdosa, Tuhan menyembelih binatang, dan kemudian bulunya, kulitnya dipakai untuk membuat pakaian untuk mereka. Orang ngerti sekarang, yang disembelih itu apa? Anak domba. Onta, Pak, nggak mungkin. Karena Tuhan konsisten. Nah, Ibrani mengatakan, Habel mempersembahkan itu by faith, dengan iman. Nah, iman, Alkitab berkata, timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi rupanya begini. Kain dan Habel ini diperkirakan ada yang mengatakan itu kembar. Tapi Kain lahir duluan. Atau mengatakan selisih nggak banyak lah. Satu hari Adam dengan cuma 2 anak. Ya dia cerita. Dari mana kita? Ini mungkin loh ya. Mungkin. Tapi ini tidak ada di Alkitab. Satu hari Kain dan Habel lagi mandi. Mereka lihat. Kita tuh kok aneh ya. Adam juga mandi dengan 2 anak lakinya. Loh, papa kok beda sama kita? Bedanya apa? Kata Adam. Kami punya pusar, papa kok nggak punya pusar? Loh, karena pusar itu kan kalau Anda lahir dari perempuan kan ada, itu toh usus kan, bener toh? Iya toh? Dipotong, nanti ada apanya gitu kan? Karena Anda lahir dari seorang wanita. Lah Adam dari mana? Debu. Jadi ya, ini tafsiran orang kan nggak mungkin Tuhan menciptakan gini, deng. Sebelum jadi dia bilang, lupa apa ya? Oh, titik dulu, tung, nggak ada ya saudara. Ini itu pusar, ini bukti Anda lahir dari seorang rahim wanita. Nah, Kain dan Habel itu lahir dari rahimnya Hawa. Adam itu nggak dari mana-mana. Hawa juga nggak dari mana-mana. Mereka bilang aneh ya. Kita kok ada titiknya, orang tua kita nggak ada pusernya. Ini kira-kira loh saudara, di Alkitab nggak ada ini. Lalu mereka tanya, mami, papi, kita ada ininya. Mami, papi kok nggak ada, kok flat, lurus begini. Papinya makin tua menonjol sedikit ke atas, ke depan. Ini kenapa nggak ada titiknya? Ini puser namanya nak. Loh kenapa nggak punya puser? Kenapa kami punya? Sebab kamu lahir dari rahimku, kata mami Hawa. Lah ini papi mami lahir dari mana? Orang tuanya siapa? Nggak ada. Loh kok bisa? Lalu mereka cerita. Dulu sebelum kami ini konyol dan goblok ditipu setan, kita tinggal di Taman Eden. Nggak ada dosa, nggak ada kerja keras kayak begini. Semuanya baik-baik, semuanya oke. Terus dia cerita kita goblok bener. Lalu papinya bilang, ini mamimu ini loh. Diajak ngomong setan terima. Nah terus gantian si ngomong begini, memang mamimu ini cantik, tapi gobloknya ini luar biasa. Maminya nggak kalah. Iya, justru aku goblok karena itu aku mau sama papimu ini. Mudah kan, ribut, cerita soal mereka berdosa. Lalu Tuhan datang, kami telanjang nak. Dan Tuhan menyembelih seekor binatang. Saya percaya mereka berdua dengar cerita itu. Atau minimal Habel dengar cerita itu. Tapi anak ini punya kecerdasan. Dia dengar cerita itu, dia berkata ada domba yang disembelih. Dan ujungnya itu menutup, mengcover semua dosa ini. Sejak itu Habel berkata, jadi yang Tuhan suka, domba. Anak domba. Lalu dia pelihara. Di zaman itu orang belum makan daging, saudara. Baru setelah zaman Nuh orang boleh makan daging. Sebelumnya enggak. Jadi pasti bukan disembelih untuk dimakan dagingnya, tidak. Tapi dia itu pelihara
untuk Tuhan. Obsesinya adalah memberi yang Tuhan suka. Nah, dari situlah kemudian dia berikan korban itu. Nah, tidak ada indikasi Tuhan ngomong sama Habel, kamu berikan anak domba ya? Tidak. Dan ketika diberikan anak domba, Tuhannya kaget. Wah, kok dia memberi ini ya? Yang satu memberikan, saya bukan anti buah-buahan, saudara. Hasil bumi, ya itu bagus. Tapi yang ini pas banget. Loh, kamu kok ngerti? Saudara, kalau Anda dapat, Anda ulang tahun ya, mungkin banyak orang memberi Anda kado. Tapi yang membuat Anda wow itu kalau Anda pengen sesuatu, pas ada orang ngasih itu. Kado yang lain bisa seperti redup itu. Karena engkau berkata, nah aku pengen ini. Yang pas dengan hatimu itu yang membuat engkau, yes. Yang lain mungkin lebih mahal. Tapi bukan itu yang kau butuhkan. Tuhan dalam rencana agungnya, yang kita nyanyikan tadi, cerita yang paling ajaib adalah hatinya untuk redemption of man. Menebus manusia. Dan digambarkan putra tunggalnya Yesus seperti anak domba yang kelak akan disembelih. Hari itu belum banyak manusia. Satu manusia pertama berikan korban persis dengan hati Bapa. Dan itu membuat sebuah nyala api dalam diri Bapa di surga. Dan itu api yang diyakini nyambar korbannya Habel. Boom. Kain lihat itu. Dan dia tunggu tidak ada api kedua menyambar akan korbannya. Seharusnya kan dia tanya ke Tuhan, mengapa Tuhan? Dengan demikian Tuhan akan menjelaskan. Dari penjelasannya dia akan ngerti. Oh, maka kemarahan tidak kepada saudaranya. Tapi reaksi kita jadi benar. Dan kita memberi dengan pengertian baru. Itu yang sebetulnya jiwa besar yang harus Anda dan saya punya. Tuhan lagi bawa kita masuk ke level raja-raja. Raja-raja itu harus punya jiwa, punya hati yang besar. Bukan hati yang sempit yang hanya isinya cuma mempertahankan reputasi dan saling iri dengan orang dan merasa tidak aman. Tapi Kain gagal untuk mendapatkan itu. Sebab pada dasarnya dia bukan orang yang teachable. Dan sebetulnya kalau Anda perhatikan lebih jauh, ini cerita ajaib, saudara. Tuhan itu menegur dia berkata, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Bahasa Inggrisnya, mengapa hatimu panas dan wajahmu itu jatuh. Plek. Kayak pepaya. Kayak wajah kuda itu. Kenapa wajahmu jatuh? Plek. Kalau engkau berbuat baik, Tuhan berkata, tidakkah engkau akan berseri? Tapi kamu mesti hati-hati. Dosa sedang seperti binatang dengan 4 kaki mengendap-endap di depan pintumu. Dan dia sangat mengingini kamu, Kain. Dan Tuhan berkata, tapi kamu harus berkuasa atasnya. Terjemahan lebih tepatnya berkata begini. If thou does well. Kalau engkau melakukan yang baik, shall thou not have the excellency? Apakah tidak semestinya kalau engkau berbuat baik itu, engkau memiliki akan excellency, sesuatu yang excellent? Di dalam diri kita itu ada potensi spirit of excellence. Seperti yang Tuhan ngomong ke Daniel itu. Ada spirit of excellence. Tapi excellency kita, ke-excellent kita, kesempurnaan kita, keajaiban, kehebatan kita ini tertutup dan rusak kalau reaksi kita salah. Seringkali kita merasa hidup ini seperti sebuah kompetisi. Saudara, kalau Anda melihat segala sesuatu merupakan kompetisi, Anda akan rusak dan hatimu akan jadi rusak. Di Alkitab itu Saul misalnya, ketika semua wanita menyanyikan berbalas-balasan,
Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Sejak hari itu, seperti kompetisi masuk di hatinya. Dan rusak. Ujungnya dia kerasukan, dia jadi pembunuh, dan dia mati mengerikan. Di perjanjian baru ada cerita anak sulung, anak bungsu. Begitu si bungsu pulang, dan dipestakan ayahnya, rupanya persaingan di dalam itu muncul. Dan dia mulai membedakan dirinya dengan adiknya. Dan perlakuan yang bapak tunjukkan ke adiknya, yang menurut dia tidak adil terhadap dirinya. Dia marah dan tidak pernah mau masuk dalam pesta itu. Saudara, dalam hidupmu ada spirit of excellence. Kalau engkau biarkan itu berkembang dengan menjadikan kita orang yang teachable, yang mau diajar, Anda akan jadi orang yang excellent. Engkau akan berkembang jadi orang yang luar biasa. Tapi kalau engkau membiarkan yang namanya kompetisi dalam hidupmu, dan yang muncul cuma jealous, kemarahan, anger, kills. Anda mungkin bisa bunuh orang lain. Atau Anda matikan hidup roh manusia, rohmu sendiri. Saya pernah dengar tuh cerita. 2 orang lagi pacaran. Saya nggak nyebut nama, kalau Anda pernah dengar ceritanya pasti Anda tahu yang saya maksud. Saudara kita sendiri. Dia pacaran, Tuhan mengerti, Tuhan berkata, tidak nak, dia bukan jodohmu. Si pria ini sebetulnya ingin bertahan. Tapi akhirnya, orang tua wanitanya juga nggak setuju. Orang tua ketemu dengan orang tua, mereka berkata, bubar saja. Si wanita ini, entah bagaimana, mungkin terlanjur cinta, terlanjur jauh hubungannya, dan dia anggap itu sebagai sebuah bencana. Saudara, ada cinta yang aneh. Kadang-kadang ada cinta yang berkata begini, kalau tidak dalam genggamanku, tidak boleh dalam genggaman siapapun. Pencet sampai mati. Satu hari lagi nganterkan perempuan ini pulang ke rumahnya untuk terakhir kali ketemu. Tuhan ngomong kepada yang pria, kamu nyetir dengan hati-hati. Lihat depan dan lihat kiri. Di tengah jalan dia keluarkan pisau. Dan tiba-tiba dia tikamkan begini. Karena diperingatkan Tuhan, dia sikap, dia pegangi. Dan dia tepikan mobilnya, dia teriak-teriak. Sampai ditulungi polisi. Wanita yang sangat mencintai katanya. Tiba-tiba excellency di dalamnya rusak. Cinta itu kan sesuatu yang luhur kan saudara. Tapi ternyata kalau itu sudah dicampuri dengan jealousy, dengan kemarahan, dengan kecewa, semua yang excellent di dalam kita rontok ternyata. Dan pada waktu rontok, yang muncul kejahatan, anger, kills, itu ditusuk, dengan cepat dipegang. Kenapa orang yang dicintai dibunuh? Sebab wanita itu merasa, aku mencintainya, dia harus di dalam tanganku. Begitu dia sadar tidak, dia berkata lebih baik gua habisi aja. Dengan segala macam alasan. Saya cerita yang paling ekstrim. Yang lain mungkin cara menghabisinya berbeda. Sudahlah, busukkan namanya, habisi namanya. Ceritakan di luar, bongkar semuanya. Apakah dengan itu Anda akan dapat tepuk tangan? Yes. Neraka akan berkata, bravo. Terus, ngomong terus, tepuk tangan. Bravo. Anda akan dapat medali emas dari kerajaan neraka. Tapi percayalah, ternyata bukan Tuhan itu. Nanti tiba-tiba Anda ketemu Tuhan, engkau boleh marah dengan Tuhan. Tapi semuanya tidak ada gunanya. Kalau Anda mengerti yang namanya bahasa kasih itu. Tidak begitu. Yohanes 3:16, Yesus mati buat kita. Tapi 1 Yohanes 3:16, kita mati buat saudara kita. Saudara, di Jerman saya ketemu dengan seorang tentara Amerika. Dia anggota Air Force. Orangnya nggak gedik, kalau Anda lihat, wajahnya baby face. Nggak ngira dia tentara.
Ketemu anak-anak itu cuma mainnya tebak-tebakan umurmu berapa, umurnya berapa, tebak-tebakan umur, saudara. Saya geli lihat dia, culun banget orangnya. Tapi gembalanya bisikin saya, dia berkata begini, "Pastor, kamu tahu orang itu?" "Iya. Dia itu orang yang dihormati di pangkalan militer kami. Dia dari angkatan udara, tapi dia satu-satunya yang terima namanya Purple Heart. Itu sebuah penghargaan tertinggi dalam tentara Amerika. Dan penghargaan itu diberikan bukan karena dia berhasil membunuh berapa musuh, tapi keberaniannya meresikokan nyawanya untuk menolong temannya dan nyelamatin temannya. Katanya ada truk isinya bom bunuh diri di Irak gitu. Dan waktu itu meledak, saudara. Ada beberapa tank yang disasar. Dan dia lihat pada waktu itu temannya di situ tergeletak dan nyaris mati. Dia terobos itu ceritanya. Dia tarik temannya keluar. Dan orang melihat keberaniannya menyelamatkan nyawa temannya. Dapat penghargaan yang luar biasa. Semua orang di pangkalan memberikan hormat kepadanya. Karena tidak semua orang dapat Purple Heart seperti itu. Tuhan punya cara berpikir berbeda. Seandainya Kain bertanya kepada Tuhan, mengapa? Dia akan mendapatkan the most wonderful story tentang rencana Bapa untuk menyelamatkan manusia. Seandainya dia bertanya, mengapa Tuhan? Dia akan terima penjelasan yang ajaib. Karena Ribkah pernah mengalami yang sama. Dia mengandung 2 anak bayi kembar, Esau dan Yakub. Dan dua-duanya berantem dalam kandungannya, bertolak-tolakan berantem. Dia kesakitan, dia berkata, lebih baik aku mati kalau mengandung seperti ini rasanya. Tapi bedanya Ribkah datang ke Tuhan, dia tanya, kenapa dengan kandunganku? Dan Tuhan datang dengan sebuah penjelasan. 2 bangsa berantem dalam kandunganmu. Yang bungsu akan lebih hebat dari yang sulung. Begitu lahir dia mengasihi Yakub. Sebab Tuhan sudah berkata ini lebih hebat dari kakaknya. Kalau kita punya teachable spirit, Anda menghadapi apapun yang kau gak suka, engkau akan datang ke Tuhan, kau bilang, Tuhan, mengapa ini? Dan tiba-tiba kau akan melihat sebuah story Tuhan, yang membuat engkau bisa memberikan sebuah keputusan yang excellent, yang lahir dari excellency yang di dalam kita. Tapi berapa banyak orang yang punya penguasaan diri seperti itu. Kita lebih suka mengumbar kemarahan kita. Sambil kita berkata, gua benar kok. Kebenaran dicampur kemarahan, ujungnya membunuh. Apapun Anda campur dengan kemarahan, it will kill you. Membunuh hubungan, membunuh akan persahabatan, membunuh akan kehidupan jiwamu, dan ujungnya akan membunuh akan rohmu. Karena kemarahan ujungnya hanya membawa kepada kemurtatan. Karena itulah saya mau berkata, saudara sekalian, mari izinkan Tuhan membongkar yang di dalam kita. Karena ada orang-orang yang selalu marah merupakan nomor 1 dari reaksinya. Mau diomongi apapun, marahnya nomor 1. Dan kadang-kadang dia begitu bangga dengan kemarahannya. But anger kills. Anda boleh punya kemarahan yang kudus. Yesus pernah melakukan itu. Tapi kemarahan karena iri, kemarahan karena benci, kemarahan karena reputasimu kena, kemarahan karena harga diri, kemarahan karena kesombongan, it will kill you. Si sulung marah, Alkitab berkata, dan tidak mau masuk ke dalam. Yang menarik dalam cerita itu, Yesus tidak menyelesaikan cerita itu dengan tuntas. Apakah sulung yang marah akhirnya mau terima penjelasan bapaknya dan ikut masuk dalam ruang pesta, atau tetap di luar? Ternyata jawabannya terserah Anda. Kalau engkau mau mengerti hati Bapa, sebuah cerita yang paling ajaib tentang penebusan redemption of man.
Anda akan ngerti, Tuhan, ternyata ini ya masalahnya. Ternyata ini. Tadi malam saya cerita, saya punya masalah di jiwa saya. Minder saya itu melebihi orang yang lain. Kalau Anda minder dan Tuhan panggil engkau jadi hamba Tuhan, itu masalah. Selama bertahun-tahun saya memilih bereaksi untuk menghamba saja. Ya sudah, apa kata orang, daripada ribut, saya bilang iya. Dan beberapa orang suka bergaul dengan orang seperti ini. Karena permintaanmu tidak pernah ditolak. Saya bukannya nggak tahu bahwa itu permintaan bisa menimbulkan masalah. Tapi dulu seringkali daripada saya ribut, saya iyakan. Saudara, rupanya Tuhan melihat saya berkata begini, ini anak tidak bisa kubiarkan seperti ini. Tuhan kirim seorang hamba Tuhan di tengah-tengah kita. Dan ketika pertolongan sedang datang, banyak orang tidak mengerti. Orang melihat dari kacamata yang berbeda. Dengan sedih saya berkata, ujungnya adalah perpecahan sih. Salah satu alasannya adalah, dan ini orangnya ngaku sama saya, dulu saya melihat bapak ini dikuasai Isabel spirit. Begitu keluar, nggak karu-karuan hidupnya, dia sendiri nggak karu-karuan, saudara. Jungkir balik nggak karu-karuan. Saudara, ini hamba Tuhan ajaib sekali. Saya nggak perlu sebut nama lah, teman-teman yang lama mesti ngerti. Saya cerita dengan segala hormat saya, karena beliau bertugas nolong saya. Cuma yang tahu mungkin cuma saya. Yang lain melihat dengan cara melihat yang berbeda. Dia kalau khotbah, saudara, dia tudingin orang dari depan mimbar. Dan dulu dia peka sekali. Dia bisa bongkar dosa orang. Bum, bum, dia tuding depan. Saudara tahu yang paling sering ditunjuk-tunjuk siapa? Saya. Yang namanya ditelanjangi di depan jemaat, dikhotbahin, dimaki-maki di depan jemaat, saya. Apakah Bapak gitu itu gimana sih Pak? Waduh, muka ya sudah merah, biru, kuning, hitam, kotak-kotak. Sudah gak karu-karuan, saudara. Loh, kalau nggak percaya nanti tak panggilkan orang ini. Itu kan bubar semua, saudara. Bener. Ditembak, didatangi, tunjuk-tunjuk. Dibongkar dosamu di depan banyak orang. Cuma dua pilihan tuh. Anda murtad langsung jegur neraka atau Anda bertobat tenanan, saudara, kalau sudah begitu. Nggak ada tempat buat harga diri itu nggak ada. Sampai satu hari beberapa jemaat datangi saya dengan marah. Berkata begini, Pak, sudah waktunya orang ini harus diusir dari tengah-tengah kita, Pak. Sudah tidak sopan. Saya sebagai jemaat Bapak, saya tersinggung dengan apa yang dia buat. Dalam hati saya berkata, oh saudara, aku wis ora karo-karoan ini. Tapi setiap kali selesai acara, saudara, tiap kali saya menghadap Tuhan, selalu Tuhan berkata, Nak, itu utusanku buat kamu. Ngutus kok ya sing apik toh Tuhan, sing alus, kok kasar kayak begini. Itu baik buat jiwamu. Satu hari, saudara, ketika sudah makin lama makin tambah parah tuh. Saya sudah sampai gini, sudah hampir tenggelam, sudah hampir gak karuan. Malamnya saya mimpi. Saya lagi lari, tapi tanganku tuh diborgol begini. Saya lari tuh, dikejar polisi saya. Pakai motor gede itu, pakai sirine, dikejar saya. Mimpi tapi. Lalu kemudian ketangkap, saya sudah nyerahkan. Dia buka helmnya, dia ternyata orang girap-girapan, saudara. Ketemu hidup ono koyo ngono, tanya Pak Tim, Pak Tim itu juga ngalami. Dia termasuk manusia langka. Nah sudah gitu menang haleluya, haleluya. Terus kita golek sego pindang itu. Pernah tak ajak makan nasi pindang, ngamuk besoknya di mimbar keluar. Saya tidak dihargai di sini. Makan ngadep tembok. Loh, dulu di Mataram ada sego pindang, sekarang masih nggak ya? Itu kan temboknya orang di Mataram itu. Terus ada meja, duduknya begini. Nah, Anda ini cuma mejanya cuma nggak ada setengah meter kok, 20-30 senti. Terus tembok sudah nggak karu-karuan gitu, saudara. Lah kita sukanya makan pindang di situ, enak kan? Dia makan pindang, dia nggak sadar tuh. Makan sekali, lumayan ya. Terus dia begitu tembok. Marah ternyata. Lu enak orang mangan tembok dah itu.
marah, ngadep tembok saya. Waduh, dioncai. Nah, saya sampai saking kebalnya, sudah mulai marah, saya makan duluan. Dia tambah marah. Dia ngomong nggak dengerin. Lah kalau saya dengerin kan nggak makan-makan. Jadi lu ngobrol, saya makan 2 mangkok habis, saya kenyang, dia masih lapar, dia makan, saya agak bernafas. Mangano sing suwe. Karena begitu dia berhenti makan, dor lagi. Dalam mimpi itu, dia buka helmnya. Waduh, saya kirap-kirapan di mimpi itu. Dia. Tapi dia bukan bawa pistol, bawa kunci. Dia lepas borgol saya. Dan dia bilang, sekarang kamu merdeka. Saya terbangun, saudara. Tuhan berkata, aku kirim dengan tujuan seperti itu. Saya bilang, kapan berakhirnya Tuhan? Dia berkata, akan ada waktunya itu selesai. Hari ini seringkali saya merindukan dia. Tapi karena sudah dapat sertifikat selesai, ya saya tidak mau ngulang SD lagi toh saudara ya. Tapi sebetulnya orang lain melihat saya sedang disiksa. No, saya sedang dimerdekakan. Diberikan freedom di hidup saya. Oleh karena belenggu jiwa seperti itu, membuat yang excellent di dalam tidak bisa keluar. Dalam hidup kita, saudara, ketika tekanan apapun datang dalam hidupmu, jangan baca sebagai sebuah siksaan. Kalau ada orang yang Anda cintai, lagi mengalami sebuah proses Tuhan, jangan seperti Petrus Anda ayunkan pedang dan Anda potong telinganya orang lain. Biarkan Tuhan selesai dengan dia. Sembayangmu, puasamu buat dia lebih bagus daripada Anda hebat kayak pahlawan pasang badan buat orang itu. Karena biarkan didikan Tuhan selesai, Anda akan lihat orang baru yang merdeka dalam anugerah Tuhan. Jangan biarkan kemarahan jadi bumbu tambahan terhadap apapun dalam hidup kita. Because anger kills. Kemarahan itu membunuh. Saya berdoa, redemption of man merupakan kisah paling hebat dalam hidup kita. Dan tidak ada orang yang marah dengan Tuhan. Amen, saudara. Mari hidup dalam anugerahnya, supaya apa yang Tuhan berikan terbaik itu muncul dan jadi kenyataan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Tutup Alkitabmu, mari kita berdiri sama-sama. Mari angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Kami bawa korban kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya ini penyembahan kami, cinta kami kepadamu Tuhan. Dan kami percaya di dalam nama Yesus biar naik ke tahta Tuhan. Naik seperti persembahan korban Habel yang naik Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, kami ambil destiny kami. Tidak ada yang bisa menghentikan destiny kami. Kami kepala dan bukan ekor. Kami percaya kami di atas dan tidak di bawah. Kami akan terus terbang mengatas setiap badai yang ada. Di dalam nama Yesus. Kami percaya biar yang lemah berkata aku kuat, yang miskin berkata aku kaya. Di dalam nama Yesus. Berkat dari kasih Allah Bapa, anugerah yang besar dari Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus tinggal dalam hidupmu mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Dan semua yang percaya berkata